Pak Faisal, Pak Asdi, Bu Zana, dan Hafiz. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini di penghujung tahun 2020, kita bisa berkumpul dalam suasana masih dalam pendekatan virtual untuk bersama-sama memberikan apresiasi kepada para mahasiswa UISI yang telah berkontribusi dan berprestasi walaupun di tengah pandemi yang serba sulit seperti ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan mahasiswaku yang saya cintai, pada pagi hari ini kita akan melakukan tidak lama sedikit rangkaian upacara penyambutan mungkin kalau dalam bahasa offline-nya terkait apresiasi prestasi kalian, yang mana terdiri atas pembukaan, kemudian kita nanti akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UISI, dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Rektor 1 selaku bidang Tridharma, pembacaan prestasi mahasiswa selama 4 bulan, yaitu periode September sampai Desember 2020 oleh Direktur Kemahasiswaan dan Kealumnian, dilanjutkan dengan motivasi dan juga sambutan dari Profesor Herman Sasongko selaku Rektor, serta nanti kita tutup dengan mungkin pesan-kesan dari 2 mahasiswa serta penutup. Baiklah, mari kita buka acara hari ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga dimulainya acara ini walaupun di ujung tahun menjadi suatu kontemplasi dan penyemangat kita untuk membuka tahun 2021 dengan lebih baik. Berdoa, saya persilahkan. Baiklah, untuk saat ini berdoa dapat dicukupkan. Kita akan masuk pada agenda pertama kita. Para mahasiswaku tercinta dan Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk menyalakan kamera, sikap tegap, perlu menyalakan mikrofon. Nanti suaranya akan diputarkan langsung lewat video. Semoga dengan penyanyikan lagu Indonesia Raya ini tetap memberikan jiwa semangat nasionalisme di diri kita masing-masing. Oke, kepada operator, saya persilahkan.
Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan Mars Uisi. Lahir dari komitmen yang kuat, satukan langkah menuju keunggulan, siap berbakti untuk nusa dan bangsa. Universitas Internasional Semen Indonesia, dengan semangat dan tekad membara, membentuk insan akademi yang mulia, menjunjung tinggi keluhuran budaya, memajukan nilai nasional, bersama visi bersama menuju dunia bernama Indonesia, bersama visi jelaskan bangsa, jelaskan Indonesia. Lahir dari komitmen yang kuat, satukan langkah untuk keunggulan, siap berbakti untuk nusa dan bangsa. Universitas Internasional Semen Indonesia, dengan semangat dan tekad membara, membentuk insan akademi yang mulia, menjunjung tinggi keluhuran budaya, memajukan intelektual internasional, bersama misi kita melangkah bersama, menuju dunia bernama Indonesia, bersama misi kita membangun negara, jelaskan Indonesia, jelaskan bangsa, jelaskan Indonesia. Terima kasih untuk Mas Asti selaku operator kita pada pagi hari ini. Baik, kita akan menuju ke langkah acara berikutnya, yaitu sambutan dari Wakil Rektor 1 Bidang Tridharma kepada yang saya hormati Profesor Dr. Fahima Marta MSI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, Bapak Ibu dosen
sekalian serta staf. Ada Bapak Ibu orang tua ya? Ikut. Bu Puji ada. Mungkin Bu. Tidak ada Ibu. Nggak ada, mahasiswanya aja. Mungkin nanti lain kali bisa ditambahkan kalau untuk yang prestasi biar orang tuanya diundang. Iya. Iya Bu, bagus Ya, itu. bagus itu untuk menyaksikan ya. Saya ucapkan selamat ya, alhamdulillah kepada mahasiswa sekalian yang berprestasi. Semoga ke depan terus berprestasi untuk ya memajukan UISI, juga mengenalkan nama UISI di kelas nasional maupun internasional. Ya, itu tugas kita semua. Ya, kami bekerja sama untuk memajukan UISI sehingga UISI bisa dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Ya, adik-adik sekalian, nanti teruslah ya berkarya. Kami Bapak Ibu dosen terus membantu apabila adik-adik mahasiswa memerlukannya, kami akan mensupport baik karya-karya ilmiah maupun karya-karya produk-produk ya yang bisa diimplementasikan ke masyarakat. Insya Allah kami membantu. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Mbak Puji ya untuk membacakan. Ya. Terima kasih Bu Fahima. Ya. Berikutnya, seperti yang sudah diinfokan juga, kita akan mendengarkan pembacaan dan juga apresiasi, serta nanti mungkin ada penampilan video terkait salah satu apresiasi mahasiswa yang akan disampaikan oleh Direktur Kemahasiswaan dan Kealumnian, Bu Puji Handayani, SSI, MSC, MSI, dan akan dibantu oleh Mas Asbi selaku operator. Oke, kepada Bu Puji dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Yunita. Yang saya hormati Pak Rektor, Profesor Dr. Insinyur Herman Sasongko, serta Ibu Wakil Rektor, Profesor Dr. Fahimah Marta, MSI. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mensupport kami, memberi penyambutan kepada mahasiswa-mahasiswa kebanggaan kami, teman-teman mahasiswa yang saat ini berprestasi. Ada mahasiswa baru di sini, saya sangat senang dan bangga, meskipun belum tahu kampusnya, semangat prestasi yang Bapak Ibu dosen gelontorkan melalui media online masih tetap bermanfaat buat teman-teman dan semangatnya juga masih ada. Baiklah, saya akan membacakan beberapa prestasi yang rekan-rekan mahasiswa raih selama periode bulan September dan bulan Desember. Silakan Pak Asli. Yang pertama, selamat kepada Dinda Ayu Maharani, mahasiswa Prodi Manajemen sebagai peraih medali perunggu di bidang biologi. Keren sekali ya. Manajemen dapat medali biologi Pak Rektor dalam Olimpiade Sains Mahasiswa tingkat mahasiswa dan guru se-Indonesia yang diadakan oleh POSI. Oke, nanti Mbak nanti akan saya cari untuk ikut OSN ya Mbak ya. Selamat Mbak Dinda, terima kasih atas prestasi yang disumbangkan pada UISI. Ditampilkan gitu. Oke, selanjutnya selamat kepada Imelda Diva Laksita, program studi teknik kimia sebagai peraih medali perak pada bidang matematika, sahabat saya ini ya, dalam Olimpiade Sains Mahasiswa tingkat mahasiswa dan guru se-Indonesia tahun 2020 yang dilaksanakan sama oleh pelatihan Olimpiade Sains Indonesia. Selamat Mbak Imelda, terima kasih telah menyumbangkan prestasi untuk UISI. Untuk prestasinya ketiga, nah ini yang paling membanggakan, sebagai juara 1 dalam kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia pada Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia 11 tahun 2020 pada kategori produk dan budidaya, yaitu sehat terbesi. Ini ada Mas
Afid ini bosnya. Mas Afid sudah lulus baru sudah tahun ini, Bu Fahima, Pak Rektor. Dan kabarnya sih beliau berencana melanjutkan usaha karena mendapat pendanaan dari Disnaker atau seperti apa, nanti mungkin bisa ditanya beliau. Jadi ini adalah kebanggaan kami yang terulang, Bu Fahima. Dulu di tahun 2018 kami juga pernah meraih juara 1 KPMI di bidang makanan, saat itu dilaksanakan di IPB, bosnya makanan dan minuman, kampusnya Bu Yunita. Dan yang meraih juara 1 adalah UISI, yaitu dalam produknya sorghum, Bu Fahimah. Jadi mahasiswa membuat crackers dari sorghum, dan hari ini dilanjut biji trembesi yang mungkin masyarakat belum kenal, diolah oleh tim dari teknik kimia untuk dibuat kecap sehat yang rendah gluten, seperti itu. Produk ini juga dulu pernah mendapat pendanaan di PKM Kewirausahaan atas bimbingan Ibu Eka Lutfi Septiani yang saat ini sedang menempuh doktoral di Hiroshima University di Jepang. Selamat kepada Mas Muhammad Afid Haryanto ST karena sudah lulus, Mbak Ilmi Firdaus Sofia, Mbak Syarifah, Mas Muhammad Salman Al-Faris, dan Mbak Dalilah Inas Salsabila. Luar biasa. Terima kasih banyak atas sumbangsih prestasi kepada UISI yang sangat membanggakan. Selanjutnya, nah ini mahasiswa baru yang keren sekali. Sejak beliau masuk UMB itu kita kontak-kontakannya lewat IG, Bu. Jadi saya mengikuti gaya milenial nih, kita kontak-kontakan lewat IG, terus kemudian DM-an gitu, termasuk support-supportan ini, Bu. Alhamdulillah yang bersangkutan sebelum mengenal UISI sudah menyumbangkan 2 prestasi. Beliau ini Pak, atlet karate, Pak Rektor. Gak cocok kalau melakukannya. Bukannya Pak. Makanya tadi itu waktu saya bilang ini Pak Abdul Ali tentang jurus kera gitu kok ngguyu kayak. Wajahnya anggun cantik juara karate, Pak. Jadi dia mengikuti 2 kompetisi. Kompetisi yang pertama ini ya semacam karate gitu, Pak. Saya kurang paham. Seperti itu, kejuaraan karate yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta. Beliau meraih juara 3 kata perorangan pemuda tingkat mahasiswa. Luar biasa, Pak Janatun Naimah. Yang selanjutnya beliau juga memenangkan juara 3 juga dan juara favorit pada Mandarin Bakat tingkat Universitas Jawa Timur. Ini juga karate, Pak Rektor. Jadi kayak karatenya Cina gitu dalam kegiatan Mandarin Festival 5 dan peringatan Hari Konfusius yang dilaksanakan di UNESA. Selamat Mbak Janatun Naimah, terima kasih atas sumbangsih prestasi kepada UISI. Yang selanjutnya, nah ini dari teknik logistik Mbak, juara 3 kreatif konten video yang dilaksanakan oleh Asosiasi Logistik Indonesia, Institut Supply Chain and Logistik Indonesia Camp Competition tahun 2020. Ini maba-maba ini Pak Rektor. Ada ada Mbak Pipin Ervina Wulandari serta Mbak Nurma Mei Vitasari. Kebetulan saya mengajar kalkulus di kelas beliau, jadi saya kenal. Mbak Sandra, Mbak Pipin, dan Mbak Nurma, terima kasih banyak atas sumbangsih prestasi yang diberikan kepada UISI. Selanjutnya ada Mbak Dela Wahyu Nur Isroina, ini angkatan 2019 dari Prodi Teknik Logistik sebagai juara 1 Supply Chain Challenge. Nah, keren sekali ya. Teknik logistik ini ada kuliahnya yang fokus seperti game-game gini, game-game logistik, dan ternyata dilombakan juga. Dan alhamdulillah Mbak Dela bisa meraih juara 1. Sangat membanggakan Mbak Dela. Terima kasih atas sumbangsih prestasi kepada UISI dan saya ucapkan selamat. Selanjutnya, nah ini dari teknologi industri pertanian.
mahasiswanya Bu Yunita. Ada Mas Ahmad Fahmi Indramanto sebagai juara 2. Ada 2020 Aeropress Competition. Jadi mesti lomba yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Diselenggarakan oleh Ragil Kuning Kopi. Luar biasa aktif, mulai dari di lokal, universitas, regional, sampai internasional. Selamat Mas Fahmi. Terima kasih atas sumbangsi prestasinya kepada. Siapa yang bimbing? Bu Yunita. Siapa pembimbingnya Bu Yunita? Boten Bu, ini tipenya mungkin Aeropress Competition ini tipenya lebih ke arah apa seni bartender gitu ya, Indra ya? Oke, jadi kayak ngeracik kopi gitu kali ya? Iya, saya berpikir Pak Ani Rahmat kok. Bukan Bapak, tapi Pak Ani itu sangat-sangat lincah, dia kayak multi talented, tapi nggak mau kalau disuruh klaim seperti itu. Saya minta diklaim, Mas, nggak mau. Seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih Mas Fahmi sekali lagi. Selanjutnya Pak Asdi. Nah, ini Bu dosen baru dan berprestasi, ini sempat saya sampaikan, padahal saya arahkan ke Bu Marisha. Sepertinya Bu Marisha juga turut mensupport di sini sebagai juara favorit lomba news anchor. Ini gimana bacanya? Sensor. Pada event Communication Festival Akta Diurna di Museum Penerangan. Ini jadi sebagai pembaca berita gitu ya, Mbak Aulia Hesti yang dibimbing oleh Bu Astri Werning. Nah, ini kita juga baru tahu akhirnya Bu Astri itu punya bakat baca berita. Saya pikir Bu Marisha awalnya, ini saya minta dibimbing Bu Marisha, ternyata ada Bu Astri. Selamat Mbak Aulia Hesti, keren banget. Ya, terima kasih Ibu. Ini nambah juga ini kayaknya ya, 20 ya. Terima kasih Bu Astri sudah membimbing sampai mendapatkan juara favorit. Terima kasih atas sumbangsi prestasi kepada UISI. Selanjutnya, oke, nah ini yang mantap, anak buah Pak Akbar. Pak Akbarnya belum dicantumkan, beliau ini bimbingan dari Pak Akbar, Pak. Tim-tim yang tahun lalu pernah menjadi juara harapan kalau nggak salah Pak di Monson. Iya. Monson. Iya betul. Monson Enterprise Resource Management Competition di Singapura kalau nggak salah untuk tahun lalu. Nah tahun ini beliau berhasil sebagai finalis, tidak bisa melanjutkan kompetisi Pak karena kabarnya Mas Filippo saat ini sedang ada kontrak di sisi yang tidak bisa ditinggal, sehingga programnya terhambat. Itu sayang sekali ya Pak. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa melanjutkan sampai juara. Tapi beliau ini sudah masuk di tingkat internasional, cuman tidak bisa melaju karena salah satu peserta terkendala tersebut karena sudah ada kontrak dengan sini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Nikola Filippo Londa, Mbak Nadiatul Ula Faidatun dari program studi akuntansi, ada Mbak Nurul Hidayatul dari program studi akuntansi, ada Amelia Hayu Astiara Santi dari program studi sistem informasi, serta Mbak Lucia Nurul Jubailiyah dari program studi sistem informasi. Selamat untuk kelima finalis, dan saya ucapkan terima kasih atas sumbangsi prestasi kepada UISI. Nah, selanjutnya dari tim Limestone ada Mas Ahmad Sofyan Sauri. Ini namanya sama ya, namanya sama seperti alumnus akuntansi Ahmad Sofyan Sauri dari program studi manajemen. Ada Mbak Nur Alifiah Mustahul Jannah dari program studi sistem informasi. Ada Mega Nur Laila dari program studi akuntansi. Ada Wanda Amelia Prihandana dari program studi akuntansi, serta Triadi Setiawan ST, SA, mohon maaf, karena sudah lulus dari program studi akuntansi. Beliau adalah finalis dari tim Limestone, jadi ada 2 tim dari UISI yang lolos di tingkat internasional,
dalam program yang sama yaitu Munsun Sin Enterprise Resource Management Competition Internasional 2020 di bawah bimbingan Bapak Muhammad Akbar. Terima kasih kepada saudara atas prestasi yang diberikan kepada UISI dan saya ucapkan selamat untuk ini. Selanjutnya, oke, jadi juara-juara tersebut, para juara, kami akan memberikan sebuah bentuk cinta yang jangan dinilai dari uang, gitu ya, jangan dinilai dari harganya. Ini bentuk ucapan terima kasih kami dari Direktorat Kemahasiswaan, ya Pak Rektor, kalau dari UISI mungkin terlalu sederhana. Kalau di kemahasiswaan ini sudah terbiasa memberikan sesuatu yang sederhana tapi bernilai gitu ya Pak, bernilai karena kasih sayang yang kami sampaikan melalui benda-benda tersebut. Akan ada sertifikat dari kami yang akan kami berikan serta dapat diklaim dalam scan. Bagi peserta yang belum sekiranya menerima sertifikat bagi finalis, nanti bisa kami berikan sertifikat dari UISI. Terima kasih. Nah, ini jargon yang kami sematkan kepada mahasiswa, Bu Faima dan Pak Rektor, tetap dan selalu berprestasi meskipun dalam masa pandemi. Salam sayang dan salam kebanggaan dari kami, Direktorat Kemahasiswaan dan Kealumnian UISI. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Puci dan saya ucapkan selamat sekali lagi kepada semua mahasiswa UISI di sini yang berprestasi di tengah kondisi yang serba sulit ini sudah memberikan mulai dari mencari lombanya, belajar mandiri, mungkin dibimbing tapi lewat online, sampai akhirnya bisa memberikan kebanggaan tidak hanya untuk UISI tapi saya yakin untuk kebanggaan untuk kalian. Biasanya kalau sudah juara 1 nanti mau nambah lagi, juara lagi dan lagi. Baik, sekarang kita akan mendengarkan motivasi dan semangat dari rektor kita, Bapak Profesor Dr. Ing Herman Sasongko, yang tentunya akan memberikan kita semangat lebih berprestasi lagi. Kepada Profesor Herman, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini, pada saat-saat yang semua orang di seluruh permukaan bumi ini mengatakan saat-saat yang makin sulit, kita masih sempatkan waktu untuk memanfaatkan karunia sehat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan misi kebaikan kita. Gitu. Untuk itu saudara sekalian, izinkan saya dalam 2 menit ke depan mencuplik sesuatu tulisan dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untuk dari seorang fakir yang mungkin telah engkau tolong, atau dari orang kelaparan yang mungkin telah engkau beri makan. Atau dari seorang yang sedih yang telah engkau bahagiakan. Atau dari seseorang yang tadi berpapasan denganmu, yang telah engkau beri senyuman. Atau mungkin dari seseorang yang dihimpit kesulitan dan telah engkau lapangkan. Maka janganlah sesekali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang telah saudara sekalian
yang telah dibacakan tadi lakukan, mungkin sangat tidak saudara sadar, semua itu adalah bagian dari kebaikan yang sangat besar. Sebab orang-orang yang baik itu tidak pernah mencatatkan di hatinya sebuah kebaikannya, kecuali dia segera melupakannya. Tapi tidak bagi saya, bagi kami, guru-guru dan pimpinan-pimpinanmu yang ada di universitas Anda sekalian. Apa yang telah saudara torehkan dalam keprestasian itu sungguh sesuatu yang sangat mulia dan besar yang akan mempengaruhi langkah laku seluruh mahasiswa UISI ke depan dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memberi manfaat, aspek manfaat bagi UISI, bagi nusa negaranya, bagi bangsa dan masyarakat sekeliling. Untuk itulah saudara sekalian yang amat saya banggakan, kita semua memberi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas apa yang telah saudara lakukan. Terlebih-lebih, Universitas Internasional Semen Indonesia itu adalah salah satu pionir pendirian universitas berbasis korporasi, corporate based university, yang selalu menggaungkan. Tadi malam saya berbicara cukup lama dengan Profesor Ahmaloka, sahabat kami, bersahabat sejak lama, untuk saling mengingatkan bahwa pendirian universitas kita ini didasari pada pemikiran memberi alternatif yang lain, tawaran yang lain bagi anak-anak negeri untuk bisa bersekolah tinggi selain di universitas negeri, memberikan alternatif manfaat, alternatif kualitas dengan basis korporasi. Terus kita gaungkan. Sampai ngenteni saya ya untuk jadi pimpinan Alberti, saya bilang, oh tidak, saya terlalu banyak yang saya lakukan, Pak. Saya ini seorang musisi, seorang pembaca syair-syair. Saya ini seorang jalanan yang hidup untuk menyambangi tempat-tempat singgah anak-anak jalanan untuk menyampaikan kabar-kabar kebaikan semacam ini. Maka saya jangan diikat. Maka Rektor Universitas Telkom yang saya minta, apa mau dia Pak Herman? Kalau saya yang minta, harus mau. Maka dia mau, gitu ya. Oleh karena itu, insya Allah Alberti akan dipimpin oleh Profesor Adi Wijaya, junior saya dari Universitas Telkom. Alamin, ada generasi penerusnya. Nah, saudara sekalian, dalam universitas di bawah Alberti, orang belajar dalam kelas kuliah yang tidak hanya dibatasi waktu kelas kuliah saja. Dia belajar dalam kehidupannya. Dia belajar dari pengalamannya praktis sejak dini di dalam suasana korporasi bisnis. Maka saya ditanya oleh Profesor Triyogi yang sekarang opname di Rumah Sakit Husada Utama karena COVID-19. Saya bilang ke dia, saya mengelola anak-anak yang tidak terduga. Yang saya kira koral batu air biasa. Ternyata beberapa daripadanya yang cukup banyak adalah berlian-berlian setelah kami asah. Oleh karena itu, ini sangat mengejutkan. Maka saya beranikan diri menyampaikan sebuah pidato di awal-awal pendirian UISI. Anak-anak UISI di bidang kemahasiswaan
memiliki tradisi mengalahkan juara. Gitu ya. Bukan tradisi jadi juara, itu sudah biasa. Ya. Tradisi mengalahkan juara. Dan kejuaraan yang sesungguhnya itu adalah kejuaraan yang mengimplementasikan kejuaraanmu di dalam kehidupan. Suatu ketika saya ketemu Pak Dahlan Iskan di sebuah pesta pernikahan. Dia bilang, menegur kami, juara mana Mas robotmu? Iya, juara lagi. Tapi Anda biarkan PT Ikhlas itu gak karu-karuan robotnya. Loh, saya tidak tahu. Justru orang universitas itu harus tahu. Jangan duduk di Menara Gading untuk mengatakan Scopus, Q1, Q2. Yang kata Pak Dahlan Iskan dan Profesor Adi Suprianto adalah berhala Scopus. Gitu ya. Tidak apa-apa. Tetapi Pak Abdul Halim dan Bu Faima Marta nanti akan juga menunjukkan, Pak Leo Herlambang, bahwa implementasi dari apa yang saudara lakukan dalam kehidupan itu yang akan memberi aspek manfaat. Dalam doa saya selalu saya sampaikan seperti itu. Ya Allah, lanjutkanlah sampai menjadi aspek manfaat bagi nusa, negara, bangsa, dan masyarakat kami. Ya, untuk visi yang maju dalam keridhaan. Itu yang akan kami sampaikan. Nah, Bu Puji, sudah cukup ada deretan yang patut dipamerkan. Bikinkan baliho yang cukup besar, yang dilihat cukup baik, dan dipasang di ruang admisi di depannya. Ruang admisi yang mana? Kita punya ruang admisi baru di kampus di Jalan Diponegoro, Surabaya. Oh iya. Itu tempat kita punya ternak, market. Rumah bisnis UISI, lantai 2, 2 ruangan. Salah satunya adalah tempat admisi. Ya, untuk anak-anak yang di sekitar Surabaya dan sekelilingnya bisa mendaftar di situ. Fotomu dipamerkan. Saya pernah membuat sesuatu yang patut diikutkan kejuaraan muri, Pak Abdul Halim. Di teknik mesin, 2 periode saya mimpin. Saya bikin sesuatu sentuhan, yaitu 2 kejuaraan semesteran. 1 juara absolut, 2 juara peningkatan. Oke, yang juara absolut itu 10 orang tiap semester. Ya, berbagai angkatan bertanding IPK. Ya, tiap tahun. Lalu dipasang di plakat prasasti kejuaraan dari tembaga, di profil, diklaim sekarang hampir meliputi panjangnya sekitar 150 meter. Panjang. Sejak tahun 2004 saya memimpin. Nah, datanglah saat reuni. Saya hampir menangis. Lihat seseorang bapak muda, alumni, Duduyana sing TK itu. Oh gila, kok nek gak ngandel, ini bapak leh, sungguh bapak juara dulu ini loh. Buktinya diklaim di tembok ini. Itu adalah sebuah setitik kebaikan yang bagi kita yang melakukannya mungkin akan segera dilupakan. Tapi bagi kita semua akan mengingatnya terus. Dan saudara, Bu Yunita segera bikin balihonya, dipasang di dalam yang bagus, supaya para pendaftar itu melihat adanya siapa tadi. Ya, banyak
Saya tidak ingat namanya, tapi saya ingat beberapa. Ya, lalu mereka akan tahu seberapa yang dijanjikan dari universitas itu untuk mereka. Beberapa kebaikan yang dia akan dapat dari pendidikan yang lebih dari sekedar pengajaran. Ingat baik-baik, sampaikan ke tetangga-tetanggamu bahwa universitas korporasi itu mendidik dalam suasana bisnis lebih dari sengaja di suasana kelas. Terima kasih. Terus berprestasi, ya, dan berbuatlah kebaikan-kebaikan dan segera hapus dari hati. Semoga kita semua selalu dikaruniai kesehatan, kesempatan untuk berbuat baik lebih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Herman atas motivasinya untuk kita semua di sini. Insya Allah anak-anak di sini tidak hanya terhenti sampai pada prestasi, tapi saya yakin mengikuti jejak langkah Bu Fahima ataupun Pak Halim akan memberikan kontribusi lebih baik. Bu Fahima mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, titip ya. Anak-anak ini untuk yang proposal PKM itu kan terakhir Februari, awal Februari. Mungkin anak-anak ini bisa masukkan yang proposal tadi dimasukkan ke PKM yang menang-menang ini. Kan sayang ya. Barangkali bisa mencapai emas gitu kan targetnya, cita-citanya. Siapa yang juara karate tadi? Mbak Janatul? Saya. Ya, videonya enggak ya? Waktu memenangkan kata apa gitu. Ada, Pak. Ke Pak Nova. Nanti dikemas di dalam itu sudah terlalu lama, Bu Puji. Pancet ae sini arek mlaku, arek saiki mungkin jadi ibu itu. Ganti berapa ya? Jadi seperti itu. Supaya ada pergantian itu. Nek sing ini mesti kok pancet ae video nih. Bikin yang baik. Gitu ya. Ya, itu saya yang video tadi Pak Rektor. Yang ya, banyak hal sudah bisa divideokan lagi. Banyak. Apalagi nanti kita punya segera, saya kasih batas waktu. Awas, gak mari kon Januari akhir lab virtual selesai. Ya, itu dulu Oktober maksudnya. Itu bisa di film gitu loh. Oke. Baik, macam-macam, term besi, suasana perlombaan itu ya. Dan saya pernah menghadiri International University Presidential Forum. Banyak ketemu rektor dari Cina, dari negara-negara bagian Rusia, ada fotonya loh, di bawah Pak Victor. Itu disorot ya. Bikin. Ada di dan tanya kan Pak Victor. Kalau nggak salah waktu itu Pak Victor dan Pak Akbar kalau nggak salah. Mungkin laboratoriumnya ya Pak Rektor ya, lab-labnya. Lab, ya, lab. Oke. Dan hasil karya. Karyanya. Beberapa yang menonjol kita siarkan, lihat video isi. Saya kira saya harus mendahului minta pamit, ya, karena saya ada janji jam 9 sudah harus bertemu dengan orangnya. Oke. Terima kasih. Sekali lagi selamat buat saudara sekalian. Kami bangga terhadap kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih atas kehadirannya, Profesor Herman. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke sesi pesan kesan, nanti saya minta dua perwakilan dari teman-teman di sini untuk bisa menyampaikan harapan atau seperti apa lainnya untuk kelanjutan prestasi di UISI. Mungkin saya minta Mas Asdi untuk diputarkan video, salah satunya video terkait prestasi tadi yang terkait ISLI CEM tadi, Mas Asdi. Sebenarnya mungkin seperti dikatakan Bu Puji, banyak sebenarnya videonya, saya yakin semuanya ada, cuman kemarin yang baru terkumpul yang ini. Oke, mungkin kita bisa lihat bersama-sama Bu Kahima dan Bapak Ibu dosen lainnya. Hanya 2 menit insya Allah. Perkembangan dunia usaha, khususnya dalam bisnis usaha, selain layanan yang diberikan, perusahaan juga perlu memperhatikan kondisi barang. Penyediaan barang haruslah sesuai dengan kebutuhan pasar. Berbicara mengenai retail juga termasuk industri yang dinamis, di mana terdapat hubungan dinamika antara manusia dengan barang. Bisnis retail merupakan suatu bisnis yang untuk memenuhi kebutuhan. Tentunya terdapat banyak tahapan untuk memenuhi layanan tersebut. Salah satunya manajemen rantai pasok yang dapat membantu proses perkembangan suatu perusahaan. Manajemen rantai pasok atau bisa disebut supply chain bertujuan untuk penyampaian barang hingga sampai pada konsumen akhir. Supply chain dianggap sebagai logistik network yang mampu menghubungkan antara manufacturer, suppliers, retail outlet, distribution, dan customer. Manajemen rantai pasok sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan karena dapat membantu dalam proses perkembangannya. Menurut Hazard dan Render, mengenai manajemen rantai pasok bisa disebut supply chain management, sebuah proses di mana produk dibuat dan disampaikan kepada konsumen dari segi struktural. Sedangkan menurut Levy dan Weiss mengenai manajemen logistik, proses yang terorganisasi di mana mengatur aliran barang dagang dari sumber pasok ke vendor, distributor, maupun fungsi internal sampai barang terjual dan ke tangan pelanggan. Baik, terima kasih kepada Mas Asdi. Jadi dalam ISLI CEM itu memang salah satunya, saya juga ikut anggota ISLI itu Bu Puji, dari teman-teman teknik logistik, teknik industri, teknologi industri pertanian. Salah satunya memang bidang bagaimana pengenalan logistik tersebut. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan masuk kepada pesan kesan. Saya buka open term di sini. Silakan kepada teman-teman di sini untuk bisa menyampaikan harapan, ya tadi pesan dan kesannya terkait untuk prestasi di UISI ini. Monggo, saya silakan langsung saja, silakan open mikrofon. Ayo, kira-kira mau apa? Mau menyampaikan seperti apa? Mbak Syarifah? Atau tadi ada Mbak Jahnatu? Atau nih Sandra tadi yang diputarkan juga, Ilmi, Mbak Dalila? Atau ini ada Mas Indra? Mantap.
Oke, editnya PHP kata Bu Oki. Ayo monggo saya sampaikan. Saya persilahkan. Tidak ada? Ayo Mbak Jana tuh. Ya baik, terima kasih. Jadi sebelumnya saya berterima kasih kepada UISI karena telah apresiasi pada kita semua mahasiswa yang telah meraih prestasi pada tahun 2020 ini. Jadi harapan saya untuk kedepannya semoga kami semua yang telah berprestasi ini pada tahun ini tidak hanya berprestasi di tahun ini saja, tapi nanti 2021 tahun baru kita juga bisa berprestasi juga dan lebih banyak. Tentunya yang misalkan yang juara 3 bisa meraih juara 1, yang juara 1 mempertahankan juara 1. Dan untuk UISI, semoga UISI ini nanti ke depannya bisa dikenal dengan prestasi-prestasinya. Jadi nanti semoga UISI juga dengan prestasi-prestasi mahasiswanya bisa membantu akreditasi UISI juga menjadi A juga. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mbak Jana tuh. Jadi, wah ini saya merasa ini yang keren ini Mbak Jana apa memang anak-anak ya dari awal? Baru angkatan 2020 bahkan sudah paham akreditasi dan sistem lainnya di kampus. Oke, sip. Terima kasih. Bismillah kami dari nanti dari bagian Direktorat Kemahasiswaan ini juga bisa memberikan pelayanan pembimbingan terkait prestasi-prestasi ini sehingga tadi kalau Pak Rektor bilang jangan jadi juara tapi terus mengalahkan juara. Oke, saya kira mungkin sudah cukup acara kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Fahima sudah menyempatkan diri hadir dari awal sampai akhir. Di sini ada Bu Puji juga selaku Direktur Kemahasiswaan dan Kealumnian, ada Pak Halim, Pak Nova, Pak Yoga, Bu Oki juga bisa datang, kemudian juga Pak Faisal, Bu Izati, di sini ada tim-tim kemahasiswaan, Mas Hafiz, Mas Asdi, dan Mbak Zana dan teman-teman semuanya. Semoga kita semua, kalian semua di sini mahasiswa-mahasiswa tercinta UISI, tetap sehat, tetap berprestasi. Oke, ini ada tambahan informasi dari tim kemahasiswaan untuk souvenir dan hadiah. Boleh diambil, tapi diambilnya tadi informasinya adalah ketika mungkin kita kampus sudah mulai on kembali ya, dan lebih enak kembali untuk interaksi bersama di kampus. Ingat ada Pak Novandi, Ketua Satgas COVID kita. Oke, mungkin itu kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga memberikan keberkahan dan kesehatan, keselamatan untuk kita semua pada hari ini sampai nanti tahun depan, tahun 2021. Di sini saya mewakili tim kemahasiswaan, mohon maaf atas kekurangan, untuk diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya, Bu Faima. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Izin live ya. Ibu, monggo, matur nuwun. Oke, matur nuwun, Bu Izati, matur nuwun. Yoga. Terima kasih banyak. Kami Bu, selamat mahasiswa.